Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi hari ini kita bangun dengan suasana yang damai, sehat, terlebih Tuhan boleh memimpin kehidupan kita, terkhusus menemani istirahat kita sepanjang malam tadi. Sebelum kita mengawali hari, marilah kita bersama-sama tunduk dan mengarahkan hati di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam berbagai kesempatan, Engkau mengizinkan kami untuk terus melakukan aktivitas. Oleh karenanya, sebelum kami memulai hari ini, Tuhan, biarlah kami tunduk di dalam hadirat-Mu dan mengingat Engkau sebagai pencipta kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan diambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 18. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kata iklan, berani kotor itu baik. Kayaknya pernyataan ini nggak mutlak deh. Benar sih, dari berani kotor kita akan belajar hal-hal yang baru. Tapi kan belajar hal baru tidak harus selalu kotor-kotoran begini. Bukannya jauh lebih baik ya, bersih, tapi tetap belajar hal-hal yang baru. Yah, namanya juga iklan. Maaf Bapak Ibu, jadi ngedumel. Ngomong-ngomong, teks hari ini juga berbicara soal hal yang serupa. Konteks surat Petrus hari ini berbicara mengenai hari Tuhan yang pasti akan datang, dan umat diajak untuk tetap bersih.
hari Tuhan akan datang. Entah itu kapan, tapi dalam surat Petrus dijelaskan bahwa umat diajak untuk tetap setia dan menjaga kesucian hidupnya. Namun masalahnya pada saat itu banyak guru-guru palsu, banyak penyesat di zaman itu yang kemudian menggoda umat dengan mengatakan bahwa hari penghakiman itu masih jauh, hari penghakiman itu tidak akan datang. Dan mereka mengajak umat dalam konteks surat Petrus untuk menuruti hawa nafsunya dengan kembali berkubang dalam dosa. Kalau dari dulu sudah ada jargon berani kotor itu baik, saya yakin jargon itu juga yang pastinya akan digunakan oleh para penyesat-penyesat tersebut. Namun Petrus mengingatkan bahwa kewaspadaan diperlukan. Ketika hari Tuhan datang, umat seharusnya ditemukan bersih, dalam keadaan tak bernoda, dan berada di dalam pendamaian bersama dengan Allah. Artinya, di sepanjang waktu dalam kehidupannya, umat harus terus mengusahakan terhindar dari dosa. Sehingga ketika Tuhan datang, kesempurnaan keselamatan menjadi miliknya. Bapak Ibu yang terkasih, godaan untuk terjatuh dalam dosa harus kita akui berada sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang begitu nyata lewat ajakan-ajakan yang bisa sewaktu-waktu menjauhkan komitmen iman kita. Sebagai umat Allah, kita diundang untuk hidup menjauh dari segala noda. Tak perlu masuk dalam dosa agar kita belajar dari kesalahan. Oleh karenanya, jagalah diri kita agar selalu siap kapanpun Tuhan datang. Daripada berani kotor itu baik, mungkin jauh lebih baik berani bersih itu baik. Selamat memulai hari, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk dan mengakhiri doa ini di dalam doa. Ya Tuhan, dalam segala perjalanan aktivitas dan pekerjaan kami, ada banyak godaan kami untuk kembali berkubang dan terjatuh di dalam dosa. Oleh karenanya, kami mohon agar Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga dalam setiap langkah hidup kami menjaga diri kami dengan penuh kewaspadaan. Biarlah kami terus hidup tanpa noda, sehingga ketika kelak Tuhan datang sewaktu-waktu, Engkau menemukan kami dalam kondisi yang jauh dari dosa. Mampukanlah kami, mampukanlah keluarga kami, sehingga kami terus berkenan di mata Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dan segala hal yang kami lakukan di dalamnya, hanya di dalam rahmat, cinta, kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.